Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Angelina dengan NIM 204-22001. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas A, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membuat video mengenai penilaian ulangan tengah semester mata kuliah Moderasi Beragama dengan dosen pengampu Bapak Mutamam MED. Nah, sebelumnya kita salam piaud dulu yuk. Salam piaud, bahagia, ceria, mulia. Setelah ini, ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Mutamam MED. Yang pertama, mengapa moderasi beragama penting untuk dipelajari? Yang kedua, paparkan sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib. Dan yang ketiga, siapa 5 ahli moderasi beragama di Indonesia? Yang keempat, materi moderasi beragama apa yang sudah kamu kuasai? Nah, berikut penjelasannya ya. Cina. Oke, saya akan menjelaskan pertanyaan dari yang diberikan oleh Bapak Mutamam. Yang pertama, mengapa moderasi beragama penting dipelajari? Karena mempelajari moderasi beragama sangat diperlukan sebagai solusi agar dapat menjadi kunci pentingnya untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara, maupun di kehidupan. Dan ada 3 alasan utama mengapa kita perlu mempelajari moderasi. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu yang mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Sebagaimana manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewaninya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Jadi, dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya. Dan yang kedua, ribuan tahun setelah agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negara dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga berturut berkembang dan tersebar. Dan sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas
kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lain. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu ada Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara. Ritual agama dan budaya berkelindan dengan rukun dan damai. Nah, itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keberagaman. Selain dari 3 poin besar di atas, dapat juga dijelaskan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kebalikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga. Oke, dan yang kedua, moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib. Moderasi beragama merupakan suatu perilaku, sikap, maupun pemikiran yang mampu menjadi penengah atau wasit dalam upaya menyikapi atau menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama, baik pengalaman atau pengamalan ajaran agama yang dianut oleh pemeluknya, maupun terhadap perbedaan atau pertentangan yang berhubungan dengan masalah antar agama yang berbeda, sehingga persoalan yang dihadapi itu menemukan solusi atau jalan keluar dengan menghindari kekerasan atau keekstriman. Dalam hal yang berkaitan dengan pengamalan ajaran agama yang dianut oleh pemeluknya, umat Islam dituntut untuk menjiwai ajaran agamanya dengan mengedepankan berpikir, berperilaku, dan bersikap yang didasari sikap tawazun atau seimbang, sehingga merasakan keasyikan dan kenikmatan dalam mengimplementasikan ajaran agamanya. Sementara terhadap umat yang berbeda agama, umat Islam dituntut untuk mengembangkan sikap menghargai perbedaan keyakinan, toleransi, menghormati cara beribadah, menghindari kekerasan, dan bersikap ekstrim yang berdampak memojokkan atau pejoratif terhadap penganut agama lain. Karena itu, dalam berdialog atau berdiskusi dengan agama lain atau umat yang berbeda agama, Islam melarang berdebat dengan sikap yang kasar dan argumen yang menyudutkan serta menyakiti perasaan umat yang berlain agama. Selain itu, ajaran Islam juga melarang menjelek-jelekkan, menghina, dan memaki Tuhan yang disembah oleh penganut agama lain, guna menghindari terjadinya ketersinggungan dan tindakan negatif yang melampaui batas
dari penganut agama yang dihinanya. Selanjutnya, Islam juga membuka peluang dalam mewujudkan toleransi kepada umat yang berbeda agama dengan berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka selama mereka memelihara dua hal utama, yakni tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri yang sah mereka tempati. Di samping itu pula, sikap moderasi beragama yang luhur dalam Islam adalah perintah kepada umatnya untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan terhadap siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk membela keadilan untuk umat yang berbeda agama demi tegaknya kebenaran. Dapat dipahami bahwa moderasi beragama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Kemuliaan sikap dan perilaku umat Islam di hadapan Allah ternyata tidak saja dinilai berdasarkan kesalehan pribadinya menjalankan ibadah madha kepada Allah, tetapi juga dinilai sejauh mana kesalehan sosialnya dalam memelihara hubungan baik di masyarakat, termasuk terhadap umat yang berbeda agama. Yang ketiga, siapa 5 ahli moderasi beragama di Indonesia? Jawabannya yaitu yang pertama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin atau bisa disebut Bapak Moderasi Beragama. Yang kedua, Prof. Dr. Ali Ramdhani. Yang ketiga, ada Quraisy Shihab. Yang keempat, ada Syamsul Mo'arif. Dan yang kelima, Mujamil Komar. Dan soal yang keempat, materi moderasi beragama apa yang sudah kamu kuasai? Materi moderasi beragama yang sudah saya kuasai itu pengalaman empirik moderasi beragama, yaitu secara sosial dan politik Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama. Yang setidaknya ada 3 prinsip dasar negara yang diadopsi oleh Indonesia dan yang sangat memungkinkan tumbuhnya watak moderat masyarakatnya dalam berbangsa, bernegara, dan beragama, yaitu yang pertama, Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan negara teokratis atau agama, tetapi negara kebangsaan yang berketuhanan atau beragama. Disebut sebagai negara agama jika negara tersebut memberlakukan hukum satu agama sebagai hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara berbangsa yang religius tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Negara Indonesia juga bukan negara sekuler, sebab Indonesia tidak memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama. Yang kedua, negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggung jawab. Beragama adalah menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut itu adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagaman seseorang dalam hati nuraninya. Oleh karena itu, agama adalah urusan paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi, dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Yang ketiga, negara melindungi kebinekaan atau keberagaman heterogenitas dalam agama, budaya, dan ras. Jaminan negara atas kemajemukan di masyarakat menjadi medium yang baik bagi tumbuhnya moderasi beragama. Tiap-tiap pemeluk agama dapat mengekspresikan keberagaman tanpa harus khawatir mendapat tekanan dari pemeluk lainnya. Penghargaan
Atas ekspresi keberagaman pemeluk lainnya, inilah ekspresi moderasi beragama yang konkret terjadi di masyarakat. Konteks masyarakat multikultural, salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya ada di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita ini terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Hukum alamnya, keragaman meniscayakan adanya perbedaan dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Moderasi beragama ini hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Sebuah keseimbangan sangat diperlukan karena secara alamiah Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan. Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrim pada salah satu sisi pasangan yang dicipta. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, Indonesia telah memperlihatkan keseimbangan yang patut menjadi teladan. Meski Islam adalah agama yang mayoritas di Indonesia, namun negara telah secara seimbang memfasilitasi kepentingan umat agama bahwa agama lainnya. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak menetapkan hari libur nasional berdasarkan hari semua agama, mulai dari ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berbagai ritual budaya yang berakar pada tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal juga banyak dilestarikan. Demi menjaga harmoni dan keseimbangan, peran negara dalam menjaga keseimbangan ini amat penting, karena akan sangat menentukan terciptanya moderasi yang salah satu pilarnya adalah keadilan. Berbagai catatan sejarah, artefak, dan sumber lokal telah menunjukkan bahwa penyebaran satu agama di Indonesia pun dilakukan atas bantuan etnis dan agama lainnya yang berbeda. Tidak ada konflik atau peperangan besar atas nama penyebaran agama. Mereka hidup berdampingan, damai adalah pesan utamanya. Mereka hidup arsitektur rumah ibadah satu agama, tidak pernah alergi pada corak atau motif arsitektur yang dipengaruhi oleh agama lainnya. Mereka bisa tegak berdiri sejajar dengan harmoni. Masing-masing umat beragama meyakini dan taat pada ajaran pokok agamanya, tetapi tetap mampu berdialog dan bekerja sama dengan yang berbeda. Kita bahkan tahu bahwa tokoh-tokoh agama yang berbeda bisa bersatu pada melawan kolonialisme dan kokoh dalam sebuah kesepakatan bersama untuk tidak memisahkan agama dari ideologi negara. Pancasila, begitulah model sosial kita yang sangat berharga. Bangsa Indonesia memang merupakan bangsa yang majemuk secara agama dan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Dengan merujuk pada sensus penduduk 2020 yang merupakan sensus terakhir, jumlah penduduk Indonesia itu adalah 200.037.64.132 jiwa. Berdasarkan hasil sensus tersebut, Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia, sebanyak 207,2 juta jiwa atau 87,18%. Penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Kemudian secara berturut-turut diikuti oleh penganut agama Kristen sebanyak 16,5 juta jiwa atau 6,96%. Penganut agama lain sebanyak 6,9 juta jiwa atau 2,91%. Penganut Hindu sebanyak 4 juta jiwa atau 1,69%, penganut Buddha sebanyak 1,7 juta
atau 0,72%, penganut Konghucu sebanyak 0,11 juta jiwa atau 0,05%, dan agama lainnya 0,13%. Sensus penduduk 2020 BPS. Kemajemukan adalah keniscayaan karena merupakan kehendak Tuhan agar manusia saling menyapa, mengenal, berkomunikasi, dan bersolidaritas. Namun demikian, kemajemukan pada tingkat agama dan internal agama tersebut harus diakui oleh potensial bagi terjadinya konflik berlatar isu keagamaan. Dalam konteks Indonesia yang multi agama, di mana masing-masing agama mengajarkan bahwa dirinya yang paling benar, sedangkan yang lain salah, maka konflik yang mengatasnamakan agama di Indonesia tergolong permasalahan yang rawan terjadi. Hal ini menggambarkan bahwa kelompok-kelompok keagamaan memiliki mekanisme untuk mengatasi kegagalan negara dalam mengantisipasi dan mencegah munculnya konflik kekerasan dalam kasus keagamaan. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan kerukunan umat beragama tidak bisa hanya bersifat top-down atau dimulai dari pemerintahan saja, tapi juga harus bottom-up atau diinisiasi oleh masyarakat. Begitulah yang sudah saya kuasai. Itulah tugas yang sudah saya sampaikan melewati video ini. Sebelumnya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.